artinya mobil itu bukan sepenuhnya milik si pemilik mobil itu, si penjual itu, tapi ada pihak lain yang juga punya hak atas mobil tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips membeli kendaraan mobil ya. Tips di sini saya nggak akan membahas masalah teknis ya, seperti apa mobil yang masih baru itu atau mobil yang sudah jelek itu seperti apa, bukan. Tapi tips yang saya sampaikan di sini adalah tips bagaimana cara pembayaran yang aman agar kita terhindar dari penipuan ya. Jadi kalau untuk masalah teknis mungkin Anda bisa mengajak kerabat atau saudara atau teman yang memiliki kemampuan mengetahui tentang otomotif ya, tentang mobil. Nah, bila semua ya telah dilalui, kita sudah sepakat untuk setuju untuk membeli mobil yang kita tuju itu, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pembayaran. Ya tentunya kan kita beli mobil, menaik mobil itu kan nggak langsung bawa uang kan, bawa uang terus langsung setuju bayar kayak kita beli beli kacang goreng di pinggir jalan ya. Nah tentunya kan kita periksa dulu. Nah bila telah setuju baru kita memberikan DP-nya. Karena kan mobil itu harganya kan nggak murah, puluhan bahkan sampai dengan ratusan juta. Jadi pembayarannya tentu nggak langsung dilakukan saat itu, tapi kita kasih DP dulu, baru di lain hari kita lakukan pembayaran. Nah sebaiknya sebelum kita memberikan DP ya, kita setuju untuk memberikan DP, itu sebaiknya kita tanya dulu apakah mobil ini BPKB-nya ada di rumah ya, apakah memang BPKB-nya dipegang oleh si pemilik kendaraan itu ya. Nah, jadi jangan sampai setelah kita setuju kita berikan DP ternyata DP-nya tidak dipegang oleh si pemilik mobil, tapi ada di pihak leasing ya, karena mobilnya digadaikan atau memang mobilnya belum lunas kredit pembayarannya ya, seperti itu ya. Kalau memang kita setuju misalnya mobilnya itu kalau mobilnya itu BPKB-nya ada di tangan si pemilik mobil ya, si penjual, ya tentunya enak kan, berarti mobil itu hanya dimiliki satu orang. Tapi kalau mobil itu dimiliki BPKB-nya tidak di rumah tapi berada di tempat leasing atau ada di bank, artinya mobil itu bukan sepenuhnya milik si pemilik mobil itu, si penjual itu, tapi ada pihak lain yang juga punya hak atas mobil tersebut. Nah bagaimana bila memang mobil itu keadaannya BPKB-nya tidak dipegang oleh si pemilik, oleh si penjual ya, tapi disimpan oleh bank atau pihak leasing. Untuk kalau kita sudah setuju, kita memberikan DP dan kita sudah tahu bahwasanya mobil itu BPKB-nya dimiliki oleh pihak leasing atau bank, maka selanjutnya pembayarannya, pelunasannya sebaiknya kita lakukan diketahui juga oleh pihak leasing ya, atau oleh pihak bank ya. Nah, bisa kita lakukan pembayarannya di banknya tersebut atau di leasingnya tersebut ya. Jadi setelah janjian ya, kita minta kepada si penjual, kita melakukan pembayarannya, pelunasan mobil itu di pihak di kantor leasing atau di kantor bank ya, sekalian kita yang melunasinya ya. Jangan sampai kita beli mobil, kita kasih kita sudah bayar lunas, ternyata BPKB tidak dia pegang, dia janjinya nanti, akhirnya kita kan nggak bisa menjamin apakah orang tersebut akan melunasi mobil itu, akan mengambil BPK-nya, karena kita tidak kenal ya. Mending kalau kenal pun sebaiknya kita hati-hati ya. Jangan sampai nanti mobil kita bayarnya lunas tapi BPKB-nya masih ada di pihak ketiga. Nah, itu untuk menghindari agar kita tidak mengalami kerugian. Jadi kita melakukan pembayarannya itu diketahui oleh pihak ketiga itu, oleh pihak bank atau pihak leasing ya, atau kita lakukan pembayaran di sana jelas-jelas kita yang membayar, kita yang melunasi. Nah sekalian kita minta surat kuasa mengambil BPKB-nya itu disahkan ke kita ya, karena kita yang membelinya. Jadi tanda tangani oleh si penjual ya, menyerahkan sepenuhnya bahwasanya nanti pengambilan BPKB kan biasanya kan nggak langsung kasih BPKB-nya, tapi beberapa minggu ya, seminggu atau 2 minggu. Nah jadi pengambilannya itu kita minta surat kuasanya itu diberikan kepada kita yang mengambil. Jadi itu dalam kekuasaan kita ya, itu agar aman ya, agar kita terhindar dari penipuan ya. Karena kita tidak kenal, kalau kita membelinya dengan mungkin lewat media sosial kita tahunya, atau dengan kawan pun ya, dengan teman pun ya, sebaiknya kita hati-hati ya, agar jangan sampai kita rugi ya.
kita bayar lunas, tapi ternyata mobilnya belum lunas. Nah, kita melakukan pembayarannya di leasing atau di bank tersebut ya untuk memastikan juga bahwasanya memang uang kita masuk untuk melunasi mobil tersebut. Jadi untuk memastikan bahwasanya mobil tersebut telah bebas dari berbagai macam tagihan-tagihan, dari berbagai macam tunggakan-tunggakan. Ya, itu ya. Nah, mobil itu apa statusnya kalau BPKB? Iya makan. Kalau di pihak BPKB-nya tidak di pihak si penjual, ya artinya mobil itu milik bersama ya, milik si penjual dan milik pihak leasing atau Oke, seperti itu tips dari saya ya. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.